Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali nih mengulas terkait dengan literasi digital yang saat ini memang sangat penting sekali dimiliki oleh setiap para generasi Z. Kita langsung nih bertanya ke pakarnya literasi di Bengkulu, mungkin Mavindo Bengkulu yang sudah tidak asing lagi di bagi masyarakat Bengkulu ya. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Bengkulu yang memang fokusnya ini untuk literasi digital ya, Mas Iyut ya. Mungkin seperti apa sih Mas Iyut mungkin untuk literasi digital ini seberapa penting dan juga bagaimana sih untuk kondisi realnya di Bengkulu saat ini, gimana? Jadi kita melihat data tadi ya, misalkan jumlah pemilih pemula yang begitu banyak, namun partisipasi yang mungkin mengkhawatirkan tadi. Makanya Mavindo itu sudah karena momen pemilu ya, makanya lebih banyak melakukan sekolah kebangsaan. Selain sekolah kebangsaan, tentu sosialisasi anti hoax ya, karena ini sangat ada korelasinya. Di mana menjelang pilkada ini itu hoax juga meningkat drastis gitu. Nah karena itu sekolah kebangsaan dalam rangka memberi literasi digital kepada pemilih pemula ini terus digencarkan di beberapa titik di sekolah, di kampus yang pesertanya adalah pemilih pemula. Tujuan kita adalah agar mereka merasa bahwa suara mereka sangat berharga, menentukan masa depan daerah, dan suara mereka itu didengar seperti itu. Jadi kemudian kita berharap mereka dapat memilih pemimpin secara kritis, dan itu kita lakukan ya. Memang tidak menjangkau semuanya, tapi kita berharap dari yang sudah kita lakukan setiap kegiatan pesertanya hampir sekitar 100 orang, dan itu akan menjadi duta-duta literasi digital ke teman-teman mereka juga. Influence ya, mereka akan influencer kepada teman-teman yang lain gitu ya. Nah, mungkin boleh deh diceritakan sedikit sekolah kebangsaannya gimana pada saat datang langsung bertemu dengan para generasi muda, itu sebenarnya apa sih yang para generasi muda ini selalu sampaikan keluhannya, mungkin hoax-hoax apa yang sering mereka temukan di media sosial, Mas Iyut? Ya. Jadi menarik ya, ketika kita berkomunikasi langsung dengan pemilih pemula misalkan, itu rata-rata mereka belum sadar bahwa suaranya itu sangat penting, sangat menentukan masa depan daerah ini, untuk pilpres dan juga pemilu legislatif. Rasa ya belum tahu juga mau milih atau tidak, gitu. Rata-rata mereka akan menentukan pilihannya itu ya nanti setelah hari H. Dan itu pun akan mengikut orang tuanya gitu. Nah, jadi seperti itu. Generasi muda belum banyak misalkan mencari sosok figur, misalkan calon A itu seperti apa, calon B seperti apa. Nah, tetapi sebenarnya dia punya keinginan bahwa pemimpin yang dia kendaki itu ya misalkan memperhatikan, peduli, anti korupsi dan lain sebagainya gitu. Nah karena itu setiap literasi digital kita, materi yang kita sampaikan itu kita sampaikan ya bahwa pesta demokrasi ini harus dimanfaatkan kepada pemilih pemula ini, karena satu suara itu sangat menentukan gitu. Jadi suaranya itu bukan sekedar coblos aja gitu ya. Kemudian memilih asal atau mungkin yang berdasarkan uang, tetapi harus benar-benar dilakukan secara kritis gitu. Jadi kandidat mana yang benar-benar nanti bisa menyuarakan aspirasi mereka, khususnya Gen Z dan milenial ini. Iya, mungkin frame-nya selama ini mungkin terlalu jauh. Mungkin kalau misalnya anak-anak muda berpikir kayaknya satu suara nih nggak ngaruh-ngaruh banget gitu ya. Sebenarnya itu, kalau misalnya saya dari sekolah dulu juga banyak sekali mungkin yang mengatakan bahwa saya ketika memilih satu
satu orang, satu saya nih, satu orang memilih gitu ya, itu nggak terlalu ngaruh untuk Bengkulu. Padahal gitu ya, kalau misalnya satu orang dan yang lainnya berpikir yang sama, wah hilangnya banyak nih, ya kan? Padahal kalau kita bisa memilih, kita bisa menentukan siapa pemilih, kebijakannya lah nanti yang akan memberikan perubahan gitu untuk Bengkulu. Gitu. Dan ini menjadi tantangan ya, harusnya kandidat-kandidat juga melihat nih bagaimana suara-suara mereka kita dengar dan kemudian menjadi program ke depan. Betul. Cara berkampanyenya juga harus berbeda, menarik tadi kan. Jangan sampai justru lebih banyak ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Karena sebenarnya anak muda itu tidak seperti itu. Dia ingin yang kampanye ringan, gitu, tidak berat, tapi juga tidak saling menghujat dan lain sebagainya. Karena itu menjadi tantangan. Iya. Tantangan kandidat untuk merebut 50% gitu ya. suara itu tadi. Oke, baik ya. Langsung nih kita tanya nih ke Bang Uco nih. Kalau untuk pola kampanye itu seperti apa sih yang para generasi muda ini inginkan? Tadi kan sudah disinggung ya bahwa generasi muda ini, generasi Z ini berharap yang dekat dengan mereka, yang dekat dengan masyarakat. Nah, untuk pola kampanye mungkin untuk mendapatkan hati para generasi muda itu seperti apa sih yang idealnya, Bang Uco? Panjang nih nafasnya. Berbicara tentang bola ya, realita sekarang itu ya hanya teriak-teriak tagline aja, hanya teriak-teriak 01, 02 dan lain-lain kan, bantu rakyat, Romer dan lain-lain kan. Tapi yakinlah bahwa itu tidak laku lagi untuk Gen Z kan. Nah, jadi kalau berbicara tentang pola, jadi kita tuh percaya bahwa dalam membuat visi misi, pertimbangan mengambil kebijakan itu melalui naskah akademis. Jadi nyambung ke literasi juga kan. Jadi harus dari akademis kan, dari ya acuannya pasti dari naskah akademis. Entah itu skripsi, artikel atau apa dan lain-lain kan, dan apa yang terjadi di Bengkulu udah diteliti atau belum dan lain-lain. Pasti dari sana. Nah, kalau kita berbicara visi A, oke, masyarakat Bengkulu harus mendapatkan BPJS gratis misalkan. Oke, kita tertarik BPJS gratis, tapi pada kenyataannya masyarakat pun sekarang, pemuda sadar bahwa bagaimana cara untuk mendapatkan BPJS gratis itu tidak gampang. Nah, tunjukkan caranya bagaimana, naskah akademisnya bagaimana, dan lain-lain. Kan itu tidak pernah diberbicarakan kan. Makanya nanti tanggal 5 November, sebenarnya kita udah layangkan 2 hari yang lalu kepada kedua tim pemenangan provinsi, calon gubernur Romer sama Helmi dan Mian. Kita udah layangkan untuk bakal mengajak mereka ke kampus. Untuk apa? Untuk membicarakan itu. Kita udah lihat visi misinya kan. Walaupun sangat sulit kita menemukan visi misi mereka itu di mana dan lain-lain, karena kalau kita buka share di Google, share di mana dan lain-lain, tidak kita temukan. Kita tanya pribadi baru kita temukan. Berarti kan tidak terbuka kepada masyarakat terkait hal yang itu kan. Nah, jadi kita udah layangkan, kita bakal mengkaji betul dan kita bakal bertanya tentang visi misi itu dapatnya dari mana. Dapatnya dari mana dan lain-lain. Bukan hanya sekedar saya dua-duanya sudah pernah mengundang saya untuk apa sih kebutuhan Bengkulu. Tim Helmi pernah mengundang saya, apa kebutuhan Bengkulu. Tim Rohidin juga pernah nanya sama saya, apa kebutuhannya Bengkulu. Sebenarnya butuhnya Bengkulu itu bukan hanya ke saya gitu kan, bukan hanya ke saya. Saya paham dan politik juga kan, saya paham politik dan lain-lain. Kalau mau nanya itu, jangan narik partisipasi mahasiswa pada mendekat ke pemilu. Kalau udah, nah karena literasi juga ya, kenapa sekarang tuh banyak calon itu dari orang-orang yang punya ekonomi tinggi, pengusaha dan lain-lain ya, karena itu kan, karena tingkat literasi kita menurun, kita malas membaca, malas menulis tentunya dan lain-lain, sehingga kacamata jabatan itu adalah uang, bukan lagi naskah akademis, bukan lagi kajian dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita di kampus, Gen Z yang ada di kampus sangat butuh betul bagaimana cara mereka untuk mensukseskan visi misi itu. Bukan hanya sekedar visi mereka pemuda harus A, pemuda harus B, pemuda harus C. Jadi saya sering keluar kota gitu kan, Mbak, keluar kota. Jadi banyak tuh pemuda Bengkulu dan lain-lain itu tidak punya tempat di luar itu ternyata untuk berpijak. Dia lagi merantau ke sana kuliah dan lain-lain, kebingungan, nggak punya saudara dan lain-lain. Itu tidak pernah dilirik. Terus pemuda di Provinsi Bengkulu gitu ya, kita lihat ya,
SMA, bagaimana forum OSIS kita lihat, forum OSIS itu dimanfaatin. Bahkan ya tidak tutup kemungkinan BEM pun mungkin ada yang dimanfaatin kan, saya kurang tahu gitu. Kurang tahu karena begitu banyak intervensi di belakang. Nah, saya pikir langsung aja kalau memang untuk rakyat tidak ada obrolan di belakang, di depan. Nah, gitu kan. Oke, baik. Artinya ini menarik ya. Ternyata ada naskah akademik yang menjadi salah Ya, satu seharusnya poin dari juga naskah gitu akademik ya. sini sih. Naskah akademik juga yang menjadi salah satu acuan dalam kita memilih gitu ya. Mana nih karakter bagaimana pola kampanyenya yang diharapkan dari para generasi muda gitu ya. Dan juga tadi disinggung mungkin mengenai ritmenya. Ini jangan sampai mendekati hari H ini baru mulai kampanye karena generasi muda ini kritis sekali ternyata ya pemirsa saat ini. Mungkin kita bahas lebih banyak ya setelah ini mungkin Mas Iyut dan juga Bang Ucu, tapi kita jeda kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.